Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830 di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro, baik melawan Kesultanan Yogyakarta maupun terutama terhadap kekuasaan Belanda, oleh banyak sejarawan dipandang sebagai titik balik penting dalam sejarah Jawa. Peristiwa ini sering dianggap sebagai batas pemisah antara masa Ancien Regime dan periode kolonialisme yang sepenuhnya menguasai Jawa. Setelah Perang Jawa berakhir, pemerintah kolonial Belanda merasa memiliki legitimasi penuh untuk menguasai Pulau Jawa. Walaupun pembabakan sejarah semacam ini tidak pernah benar-benar tegas, dapat dipastikan bahwa masa hidup Diponegoro merupakan periode krusial yang mengantarkan Jawa memasuki babak sejarah baru, yaitu kolonialisme. Masa tersebut sangat menentukan arah masa depan kerajaan-kerajaan Jawa, apakah tetap berdiri sebagai entitas berdaulat atau justru semakin terjerat dalam cengkraman kekuasaan kolonial Eropa. Bagi masyarakat Jawa, khususnya di wilayah bekas Mataram seperti Surakarta dan Yogyakarta, periode ini menunjukkan kemunduran wibawa dan kejayaan politik akibat konflik suksesi yang berkepanjangan. Kondisi tersebut semakin memburuk dengan campur tangan Kompeni Belanda yang menyebabkan pembagian wilayah kerajaan, palihan nagari, serta pengikisan kekuasaan Mataram secara bertahap. Khusus di Yogyakarta, tempat Diponegoro berasal, kemerosotan kerajaan tampak jelas menjelang pecahnya Perang Jawa. Sejak berdirinya Kesultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti tahun 1755, kerajaan ini sempat menikmati masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Mangkubumi atau Hamengkubuwana I, 1755-1792. Namun para penerusnya tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang setara. Kemakmuran dan surplus hasil pertanian justru memicu keserakahan birokrasi kerajaan. Pajak rakyat dinaikkan, bahkan banyak di antaranya diserahkan pengelolaannya kepada para pemungut pajak dari kalangan Cina yang kerap mensubkontrakkannya kembali, sehingga beban rakyat menjadi semakin berat. Keadaan ini menimbulkan penderitaan sosial dan ekonomi yang mendalam di kalangan masyarakat. Dari sisi politik, kemunduran Yogyakarta terlihat jelas ketika pasukan Inggris menduduki keraton pada tahun 1812. Selain itu, kebijakan Raffles yang membentuk kerajaan baru, Paku Alaman, juga memperlemah posisi Kesultanan Yogyakarta, terutama karena langkah tersebut berkaitan dengan Hamengkubuwono II, yang dikenal pro terhadap kekuatan Eropa. Dalam situasi yang penuh tekanan inilah, Diponegoro tampil sebagai tokoh sejarah yang berusaha merespons krisis zamannya. Dengan kemampuan intelektualnya, meskipun berakar pada tradisi Jawa, serta kedalaman religiusnya, Diponegoro mampu memahami kondisi genting yang dihadapi tanah Jawa. Ia menyadari bahwa Jawa tengah berada di ambang kehancuran politik, sosial, ekonomi, dan budaya akibat dominasi bangsa Eropa. Pandangannya semakin dipertegas oleh persoalan-persoalan pribadi yang dialaminya, seperti hubungan gelap antara selirnya dengan asisten residen Chevalier, serta pembangunan jalan oleh residen Smisar yang melintasi tanah miliknya di Tegal Reja. Meskipun faktor-faktor pribadi ini turut memengaruhi sikap perlawanan Diponegoro, besarnya dukungan rakyat dan keterlibatan kalangan istana menunjukkan bahwa gerakan yang ia pimpin memiliki makna sosial yang luas dan relevan dengan kondisi masyarakat saat itu. Cerita ini menyajikan telaah historis mengenai latar belakang terjadinya Perang Jawa. Selain itu, pembahasan juga dilengkapi dengan kajian mengenai peristiwa penting lain, seperti pemberontakan Sepoy yang terjadi sekitar 1 dekade sebelumnya, serta penafsiran atas sebuah lukisan yang menggambarkan peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro sebagai akhir dari Perang Jawa. Melalui cerita ini, pendengar diharapkan dapat meninjau kembali masa-masa kritis menjelang dominasi kolonialisme di Jawa, khususnya dalam melihat sikap dan strategi para pemimpin lokal dalam menghadapi tantangan zamannya. Dari sosok Diponegoro, kita dapat memetik inspirasi tentang kepemimpinan yang berani dan berpihak pada rakyat dalam menghadapi penetrasi kekuatan kolonial. Terlepas dari hasil akhirnya, Diponegoro berhasil mengidentifikasi persoalan mendasar yang dihadapi rakyat dan negerinya, lalu tampil sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan dukungan luas untuk melawan penjajahan. Ia menjadi contoh pemimpin Jawa yang berhasil melibatkan rakyat dalam sebuah perang yang benar-benar menyuarakan kepentingan mereka,
berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya di Mataram yang semata-mata bertujuan memperebutkan tahta. Inspirasi dari Perang Jawa tetap relevan hingga kini, terutama ketika kita menyaksikan bentuk-bentuk kolonialisme modern yang lebih halus dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya, bahkan sering memperoleh legitimasi internasional. Di sisi lain, dalam praktik politik nasional dewasa ini, pelibatan rakyat seringkali tidak mencerminkan kepentingan mereka secara nyata. Pertarungan politik yang terjadi dalam setiap pemilu, baik melalui adu slogan, gagasan, maupun kekuatan fisik, kerap menyerupai perang suksesi demi kekuasaan.